Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Akang Teteh, pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai konsep manajemen talent di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya harap Akang dan Teteh dapat memberikan pendapat mengenai tema tersebut. Dan saya di sini, Gatot Isnawajati, selaku CPNS Auditor Ahli Pertama dari Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi sampai dengan akhir. Sebelum kita memulai diskusi, saya persilahkan kepada Akang dan Teteh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, asal instansi, dan juga jabatannya. Mungkin untuk yang pertama, kepada Teh Raisa dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, kemudian Kang Taufik, Teh Yuni, dan terakhir Kang Rizal. Silahkan Akang Teteh. Baik, selamat siang, Akang Teteh semuanya. Perkenalkan, nama saya Raisa Anindya Putri. Saya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Adapun untuk jabatannya, saya adalah seorang penyuluh perindustrian dan perdagangan. Terima kasih. Oke, Silahkan. selanjutnya saya Muhammad Taufik Baswara dari Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, posisi sebagai Peranata Komputer Ahli Pertama. Sekian. Oke, selamat siang. Perkenalkan, saya Yuni Ningrum, asal instansi dari Inspektorat Jawa Barat. Jabatan saya sebagai Auditor Ahli Pertama. Terima kasih. Ya, baik perkenalkan nama saya Rizal Zaki Suryo, asal instansi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan posisi Auditor Ahli Pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Akang Teteh semua atas perkenalan dirinya. Sebagai diskusi atau pembahasan awal dari pembahasan kita pada hari ini, mungkin kita harus mendiskusikan terlebih dahulu terkait pengertian umum dari manajemen talenta di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau saya pribadi, Akang Teteh memahami penerapan manajemen talenta itu sebagai suatu konsep yang penting ya bagi pemerintah daerah agar mampu memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berpotensi tinggi. Nah, hal itu juga harus diselaraskan dengan visi dan misi dari organisasi pemerintahan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, dengan strategi manajemen talenta ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dari pelayanan publik, mempersiapkan kader kepemimpinan, serta menjamin kesinambungan pengembangan pegawai sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, pertama saya akan menanyakan terkait pengertian dari manajemen talenta ASN itu sendiri menurut Akang Teteh di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mangga Akang Teteh siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu? Ya, silakan kepada Teh Raisa. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Kang Gatot. Menurut saya sendiri, manajemen talenta adalah proses strategis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai ASN terbaik agar mampu berkontribusi optimal dalam pembangunan di Jawa Barat. Ini menjadi krusial karena kompleksitas tantangan birokrasi yang terus berkembang, sehingga dibutuhkan ASN yang adaptif dan berkinerja tinggi. Adapun implementasi manajemen talenta ini juga melibatkan penggunaan sistem digital guna mempermudah monitoring dan pengambilan keputusan yang tepat terkait pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Mungkin dari saya cukup sekian, Kang Gatot. Apabila yang lain ada yang menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Teh Raisa. Akang Teteh yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat juga? Izinkan saya ingin menyampaikan pendapat, Kang Gatot. Ya, silakan mangga Kang Taufik. Betul poin-poin yang dijelaskan Raisa, dan itu juga dijelaskan dari pentingnya manajemen talenta yang tampak dari kebutuhan untuk mendapatkan pegawai yang tepat di posisi yang tepat. Dengan sistem ini, the right man on the right place akan bisa dicapai, dan bila karyawan ditempatkan di posisi yang tepat, dengan potensi dan minat yang sesuai, maka potensi pegawai bisa dimaksimalkan, sehingga kinerja organisasi jadi lebih efektif. Bisa dibayangkan jika mayoritas pegawai dapat memaksimalkan potensinya. Tentu saja organisasi sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya, dan otomatis kinerja organisasi pun akan meningkat, sehingga hal ini berperan penting dalam mendukung visi Jabar Istimewa. Sekian dari saya, Kang. Izin menambahkan, Kang Gatot. Oke, terima kasih ya untuk Kang Taufik dan juga Teh Raisa penjelasannya. Saya izin menambahkan ya mengenai manajemen talenta. Bahwa pendekatan ini juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan. Semua ASN dinilai berdasarkan potensi dan kinerjanya, sehingga membuka peluang bagi semua untuk berkembang.
Manajemen talenta dalam pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan sekedar tren, tetapi sebuah kebutuhan untuk menjawab tuntutan zaman dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan strategi yang tepat, manajemen talenta bisa menjadi fondasi transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang profesional, responsif, dan juga adaptif. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Taufik dan Teh Yuni atas pendapatnya. Selanjutnya mungkin Kang Rizal dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin lebih jauh lagi, manajemen talenta itu bisa mendorong reformasi birokrasi terutama di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Karena ini adalah bentuk nyata bahwa ASN tidak hanya bekerja, tapi juga harus belajar, bertumbuh, dan berinovasi. Selain itu, juga berdampak positif terhadap nilai indeks reformasi birokrasi Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan, menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Selain itu juga meningkatkan profesionalisme integritas aparatur. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Teteh semua atas pendapatnya. Kalau boleh saya simpulkan, artinya manajemen talenta ini adalah proses strategis ya untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menempatkan ASN yang terbaik pada posisi yang tepat juga untuk mengoptimalkan kinerja dan kontribusi mereka terhadap pembangunan. Di Jawa Barat sendiri, sistem ini kan penting untuk mengatasi kompleksitas birokrasi yang tinggi juga ya, Kang Teteh, meningkatkan efektivitas organisasi serta mendukung visi Jabar Istimewa itu sendiri. Dari pendapat Akang Teteh, perlu juga kita diskusikan mengenai bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat itu mengukur potensi ASN dalam konsep manajemen talenta itu sendiri. Mungkin dari Akang Teteh ada yang ingin berpendapat? Izin Kang, boleh berpendapat? Enggak, Teh Raisa? Baik, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengukur potensi ASN dalam manajemen talenta melalui pendekatan yang terstruktur, berbasis data, dan sesuai dengan prinsip sistem merit. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sistem talent box-nya tersendiri. Boleh saya share screen, Kang? Mangga, Teh Raisa, silakan. Baik, berikut adalah pengukuran potensi yang dilakukan melalui formasi sumbu X, yaitu terdapat perhitungan untuk sumbu X ini sendiri yang terdiri dari 40% kompetensi, 40% potensi psikologis, serta ditambah 20% kualifikasi. Silakan dari yang lain bila ada yang ingin menambahkan. Izin saya ingin menambahkan, Kang Gatot. Ya, silakan Kang Taufik. Terima kasih, Teh Raisa, atas penjelasannya. Betul, kompetensi yang dimaksud mencapai berbagai aspek penting yang harus dimiliki oleh orang aparatur sipil negara. Aspek kompetensi ini sendiri terdiri atas 3 dimensi utama, yaitu kompetensi manajerial yang mencakup kemampuan dalam mengelola sumber daya, menyusun perencanaan strategis, mengambil keputusan efektif, dan memimpin tim secara visioner. Lalu yang kedua adalah kompetensi teknis yang berhubungan langsung dengan keahlian dan pengetahuan spesifik yang diperlukan, sesuai bidang tugas atau jabatan. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial kultural yang menuntut kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi dengan baik, serta menjunjung tinggi nilai budaya dan keberagaman dalam lingkungan kerja maupun masyarakat luas untuk menunjang keharmonisan dalam lingkungan kerja. Sementara itu, potensi seseorang meliputi dimensi dasar yang menunjukkan kapasitas individu untuk berkembang. Potensi ini mencakup kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah secara efektif, belajar cepat dan berkelanjutan, serta adanya penyesuaian diri terhadap perubahan dan tantangan baru hingga kecerdasan emosional. Dengan memperkuat kompetensi maupun potensi ini, kita akan lebih siap menghadapi tuntutan kerjaan yang semakin dinamis dan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sekian dari saya, Kang. Terima kasih Kang Taufik. Apakah Akang Teteh ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Teh Raisa dan Kang Taufik. Oke, jangan lupa dalam proses penilaian ASN tidak hanya prestasi kerja yang penting, tetapi juga faktor kualifikasi seperti pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman kerja. Ketiga faktor ini digunakan untuk mengukur kesiapan ASN mengambil tanggung jawab yang lebih besar, yang diilustrasikan sebagai nilai pada sumbu X dalam sistem penilaian. Pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja menunjukkan bahwa ASN sudah memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab yang lebih kompleks atau strategis. Dalam proses penilaian ASN, tidak hanya prestasi kerja yang penting, tetapi juga faktor kualifikasi seperti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Ketiga faktor ini digunakan untuk mengukur kesiapan ASN mengambil tanggung jawab yang lebih besar, yang diilustrasikan sebagai nilai pada sumbu X dalam sistem penilaian.
Jadi kualifikasi ini menjadi indikator objektif untuk menilai apakah ASN sudah layak dan siap dipromosikan atau diberikan peran yang lebih besar. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Taufik dan Teh Yuni. Maka Kang Rizal, Ya, ya, terima kasih atas kesempatannya. Berbicara bagaimana seluruh informasi mengenai penilaian itu, gimana sih cara tentang penilaian itu ditampung dan diolah dengan bantuan teknologi, komponen-komponen tersebut diproses dalam sistem digital seperti aplikasi Siap Jabar yang saat ini biasa kita gunakan gitu. Sehingga presentasi penilaian setiap ASN bersifat dua arah dan kita juga bisa mengetahui posisinya serta bisa berkonsultasi melalui fitur AI yang disediakan. Nah, dengan begitu saya rasa sesi konsultasi dan aspek transparansi sudah terlaksana dengan sangat baik. Sekian. baik, terima kasih Akang Tetes atas pendapatnya. Kalau boleh saya simpulkan, artinya pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mengukur potensi ASN dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data ya, yakni menggunakan formulasi sumbu X yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kompetensi, potensi psikologis, dan kualifikasi, di mana kompetensi tersebut meliputi kemampuan manajerial, teknis, dan sosiokultural yang relevan dengan jabatan dan tugas. Eh, baik, Akang Teteh, sebelumnya kita sudah berdiskusi mengenai potensi dari ASN dan pengelolaannya dalam konsep manajemen talenta, maka kita perlu juga bahas terkait bagaimana penilaian kinerja ASN itu dilakukan dalam sistem manajemen talenta itu sendiri. Mangga, apabila ada Kang Tete yang mau berpendapat, Baik, Kang, izin berpendapat. Jadi mangga Teh Raisa. selain dari potensi, penilaian kinerja ASN dalam sistem manajemen talenta pemerintah Provinsi Jawa Barat juga dilakukan secara komprehensif, objektif, dan terintegrasi untuk mengukur kinerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ASN yang memiliki kinerja tinggi mendapatkan pengakuan dan pengembangan yang sesuai, serta mendukung birokrasi yang berbasis merit tentunya. Untuk mengukur kinerja tersebut, izinkan saya share screen kembali. Sudah terlihat, Kang? Iya, mangga Teh Raisa sudah terlihat. Oke, jadi untuk mengukur kinerja digunakan formulasi sumbu Y. Jadi bila tadi kita berbicara soal sumbu X-nya, saat ini kita berbicara mengenai formulasi sumbu Y. Ini terdiri dari 100 poin yang terbagi menjadi 60% dari SKP, 40% dari aspek perilaku kerja, serta terdapat penambahan 20% apabila ASN memiliki penghargaan. Seperti itu. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Izin, Kang, ingin menambahkan. Silakan Kang Taufik. Saya ingin menjelaskan lebih jauh tentang SKP. SKP sendiri adalah mencerminkan capaian kerja ASN, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Sementara perilaku kerja dinilai berdasarkan kehadiran, evidence perilaku, dan review 360 derajat dari atasan, rekan hingga di bawah. Namun perlu dicatat bahwa pengisian SKP kehadiran, perilaku kerja, dan review ini sangatlah penting. Karena apabila terdapat salah satu komponen yang tidak lengkap, maka hal tersebut akan berdampak langsung pada besaran tunjangan yang diterima oleh PNS. Sistem ini memiliki peran krusial dalam proses penilaian kerja karena menuntut kedisiplinan dan tanggung jawab setiap PNS dalam melengkapi data SKP dan perilaku kerja secara tepat waktu. Jika kita tidak mengisi salah satu komponen penilaian tersebut, maka konsekuensinya adalah pengurangan remunerasi yang akan disesuaikan dengan proporsi nilai yang tidak terpenuhi. Dengan kata lain, kelalaian dalam proses ini tidak hanya berdampak pada penilaian kerja, tapi bisa juga merugikan individu yang bersangkutan secara finansial. Sekian dari saya, Kang. Baik, Oke, terima kasih Kang Wahyu. izin menambahkan ya Kang, tadi sudah Teh Yuni. dijelaskan oleh Teh Raisa dan Kang Taufik mengenai SKP. Sekarang saya ingin menambahkan mengenai IOTM atau yang kita kenal dengan Employee of the Month. Untuk mendorong semangat kerja dan membangun budaya organisasi yang positif, penilaian manajemen talenta juga dilengkapi dengan sistem penghargaan seperti PNS berprestasi atau Employee of the Month. Penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi dan kinerja luar biasa seorang ASN, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam penilaian kinerja. Dengan cara ini, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih apresiasif, kompetitif, dan memotivasi setiap individu untuk terus memberikan kontribusi terbaiknya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mangga Kang Rizal untuk pendapatnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin menambahkan tanggapannya dari teman-teman. Dengan adanya kombinasi sumbu X dan Y yang sebelumnya dijelaskan oleh Teh Raisa, ASN juga
bisa dipetakan dalam sistem 9 box atau yang kita kenal dengan Jabar Talent Box yang memudahkan dalam merancang strategi pengembangan, promosi, atau rotasi jabatan. Saya mencoba jelaskan sedikit mengenai deskripsi boxnya. Izin share screen ya teman-teman ya. Silakan Kang Rizal. Nah, berdasarkan dengan 9 box yang di-share oleh Kang Gatot ini, adanya kombinasi sumbu X dan Y. ASN akan dipetakan dalam sistem 9 box yang memudahkan dalam merancang strategi pengembangan, promosi, atau rotasi jabatan. Saya coba menjelaskan sedikit mengenai setiap boxnya. Yang ke-1 itu dia kinerja dan potensinya masih kurang. Yang kedua itu kinerja standar dan potensi masih kurang. Yang ketiga itu kinerjanya masih kurang dan potensinya standar. Sedangkan box nomor 4 itu kinerjanya sudah cukup baik namun potensinya masih kurang. Nomor 5 itu kinerja dan potensinya sudah standar. Nah, sedangkan nomor 6 itu potensinya sudah cukup baik tapi kinerjanya masih kurang. Lalu ada kategori terakhir di mana performa kinerjanya atau potensinya sudah cukup baik. Nah, box nomor 7 itu kriterianya kinerjanya sudah cukup baik dan potensinya standar, namun perlu pengembangan potensi untuk naik ke jenjang selanjutnya dijadikan sebagai kandidat ketiga. Pengembangannya bisa melalui pengayaan pekerjaan, coaching, dan perluasan pekerjaan. Nah, lalu box nomor 8 dengan kriteria potensi yang sudah baik dan kinerjanya masih cukup standar. Perlu meningkatkan kinerja untuk naik ke jenjang selanjutnya. Kandidat di nomor 8 itu dijadikan kandidat kedua. Lalu pengembangannya bisa melalui pengayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan juga tugas belajar. Lalu box yang terakhir, box nomor 9 dengan kriteria potensi dan kinerja sudah cukup baik, yaitu kesiapan dalam kinerja dan potensi untuk naik jabatan ke jenjang selanjutnya sudah optimal, dijadikan sebagai kandidat utama, dan dapat dikembangkan melalui job shadowing, sekolah karir, dan pelatihan kepemimpinan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Rizal atas pendapatnya. Kalau saya simpulkan dari jawaban Akang Teteh semua, bahwasanya penilaian kinerja ASN ini di pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara menyeluruh dan berbasis merit dengan penilaian berdasarkan capaian SKP, perilaku kerja, dan penghargaan. Penilaian-penilaian tersebut terintegrasi dalam sistem manajemen talenta melalui review 360 derajat dan pemetaan 9 box. Hal-hal tersebut dibentuk untuk mendukung pengembangan karir ASN serta mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, kompetitif, dan adaptif. Untuk selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Akang Teteh mengenai apa dampak jangka panjang dari potensi manajemen talenta ini bagi birokrasi di Provinsi Jawa Barat. Mangga Akang Teteh yang ingin berpendapat. Silakan Teh Raisa. Manajemen talenta ini memastikan ASN dipromosikan dan dikembangkan berdasarkan potensi, bukan berdasarkan kedekatan personal atau kepentingan publik. Dampak jangka panjangnya adalah akan terbentuknya birokrasi yang lebih profesional dan berbasis merit, mendukung budaya kinerja yang kompetisi yang sehat, yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan citra pemerintah daerah. Selain itu, ASN juga akan lebih termotivasi karena merasa dihargai dan dikembangkan. Mungkin dari yang lain, silahkan bila ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan, Teh. Selain itu, dampak panjang dari implementasi manajemen talenta ini adalah proses pengambilan keputusan dalam penempatan jabatan kini diarahkan untuk menjadi lebih objektif, transparan, dan berbasis data. Pendekanan ini menekankan pentingnya penggunaan indikator kualitatif dan kuantitatif yang terukur, seperti hasil asesmen kompetensi, rekam jejak kinerja, capaian kinerja, serta potensi pengembangan individu. Dengan demikian, keputusan yang diambil bukan lagi semata-mata pada pertimbangan subjektif atau hubungan personal, melainkan pada data konkret yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan institusional. Implementasi sistem berbasis data ini diharapkan mampu mengurangi secara signifikan praktik-praktik subjektif seperti like and dislike, nepotisme, atau kepentingan sesaat yang seringkali menghambat terciptanya iklim kerja yang adil dan birokratis. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan internal di antar pegawai, karena setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menduduki posisi strategis, berdasarkan prestasi dan kapabilitas yang dimiliki. Ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan kompeten. Sekian dari saya. Terima kasih Kang Taufik. Silakan, apakah ada yang ingin berpendapat? Izin menambahkan, Kang, terkait dampak jangka panjang dari manajemen talenta.
Manajemen talenta juga mendukung regenerasi kepemimpinan yang berkualitas. Calon-calon pemimpin masa depan bisa disiapkan sejak dini berdasarkan data potensi dan kinerjanya. Artinya, dengan adanya manajemen talenta yang baik, organisasi dapat menciptakan alur pergantian kepemimpinan yang terencana, berkesinambungan, dan berbasis kualitas. Regenerasi ini penting untuk menjaga kesinambungan visi, misi, dan juga budaya organisasi. Ini menunjukkan bahwa organisasi tidak menunggu sampai ada kekosongan jabatan untuk mencari pengganti. Sebaliknya, organisasi sudah mulai membina dan mempersiapkan individu-individu potensial sejak awal karir. Hal ini menekankan pentingnya sistem manajemen talenta dalam membangun kepemimpinan masa depan yang kuat dan juga berkesinambungan. Dengan memanfaatkan data objektif tentang potensi dan kinerja karyawan, organisasi bisa secara proaktif mempersiapkan calon pemimpin sejak awal, sehingga proses regenerasi berjalan efektif dan terukur. Oke, terima kasih. Sekian. Terima kasih Teh Yuni. Silakan kepada Kang Rizal. Ya, izin menambahkan lagi Kang Gatot dan teman-teman. Pada akhirnya ini semua berkontribusi pada pelayanan publik yang lebih baik, efektif, dan efisien, serta hasil pekerjaan yang profesional secara konsisten. Karena ASN yang berada di posisi strategis adalah mereka yang benar-benar unggul dan siap menghadapi tantangan pembangunan. Ya, mungkin sekian menurut saya, Kang Gatot dan teman-teman. Baik, terima kasih Akang Teteh semua atas pendapatnya. Kalau bisa saya simpulkan mengenai dampak jangka panjang dari implementasi manajemen talenta ini, sangat berdampak positif ya bagi birokrasi di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, di mana sistem ini dapat menciptakan kinerja yang profesional, adil, dan juga berbasis merit. Penempatan-penempatan jabatan dalam manajemen talenta ini dilakukan secara objektif dan transparan berdasarkan data kinerja dan potensi kepegawaian, sehingga mengurangi subjektivitas. Sistem ini juga menurut saya mendukung regenerasi kepemimpinan yang terencana dan berkelanjutan, serta meningkatkan motivasi dari ASN itu sendiri, sehingga dampaknya nanti adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan yang lebih efektif dan profesional. Baik, Akang Teteh, untuk diskusi pada hari ini bisa disimpulkan bahwa manajemen talenta Jawa Barat ini merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas birokrasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis potensi dan kinerja. Dengan pengukuran yang komprehensif dan penerapan sistem 9 box, pemerintah dapat menjamin pembinaan pegawai yang tepat sasaran dan menciptakan regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan. Dampaknya nanti adalah birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Baik, Akang Teteh, dikarenakan keterbatasan waktu, diskusi bisa kita cukupkan terlebih dahulu ya. Semoga diskusi pada hari ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita terkait manajemen talenta di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Akang Teteh semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih ya Kang Tete.